Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yaitu Ibu Dewi Febriani SEMSI dan kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tesanur Hazizah dengan NIM 22043062. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi materi Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai pasar modal. Yang pertama, pengertian. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Sistem perdagangan di pasar modal dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, sistem dealer atau weight driven market, dan yang kedua, sistem pialang atau order driven market. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Dalam sistem pialang, pesanan atau order investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat menerima pesanan jual atau beli dari investor. Selanjutnya, penawaran umum atau go public. Pengertian penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan adanya penawaran umum. Yang pertama yaitu memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua, proses relatif mudah dan biaya relatif murah. Yang ketiga, perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat, memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk serta memiliki saham perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menjadi media promosi yang sangat efektif dan efisien. Proses penawaran umum atau go public. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Selanjutnya, perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Yang pertama, penjamin pelaksana emisi merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu perusahaan dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain yang pertama menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan saham perusahaan. 2. Akuntan publik, yaitu bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Dan yang terakhir yaitu notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, tahap penawaran saham.
Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat, atau penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Produk-produk pasar modal. Yang pertama, reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menetapkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Keuntungan dari investasi reksadana dapat datang dari 3 sumber, yaitu yang pertama dividen atau bunga, kemudian capital gain, dan peningkatan nilai aktiva besar atau NAB. Adapun sasaran reksadana ini diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Yang kedua, saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Keuntungan dari investasi reksadana dapat datang dari 3 sumber, yaitu dividen atau bunga dan capital atau gain. Pemegang saham harus bersedia menahan atau memegang saham yang dibeli dalam waktu yang relatif lama untuk mendapatkan dividen. Capital gain akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual di atas harga beli. Ada kaidah-kaidah yang harus dijalankan untuk mendapatkan capital gain. Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Keuntungan dari obligasi ini adalah memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Risiko yang dihadapi dalam membeli obligasi ini adalah kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi, disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Pemegang obligasi juga menghadapi risiko kapabilitas atau capability risk, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Pengertian. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor atau yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Hukum pasar modal lebih ditujukan kepada penanaman modal tidak langsung atau indirect investment. Sementara itu, hukum penanaman modal lebih mengarah kepada aspek penanaman modal yang bersifat langsung atau direct investment. Sehingga keduanya memang jelas memiliki perbedaan. Letak perbedaan di antara keduanya terletak pada tujuan investasi. Hukum pasar modal tujuan investasinya adalah jangka pendek, sedangkan hukum penanaman modal tujuan investasinya lebih meningkatkan kepada investasi jangka panjang. Dari sisi kelembagaan, hukum pasar modal dan hukum penanaman modal masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang mandiri. KPPAM menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK adalah bagian dari struktur otoritas jasa keuangan dengan tugas utama menangani kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Pasar modal adalah
kegiatan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. OJK sendiri adalah lembaga yang independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.